Dalam kitab Arba'in, hadis ke-18, kita diperintahkan bertakwa di mana saja, mengikutkan kejelekan dengan kebaikan, dan berakhlak mulia. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapus keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Bertakwa dan berakhlak mulia itulah yang paling menyebabkan banyak yang masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Beliau menjawab, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Takwa asalnya adalah menjadikan antara seorang hamba dan sesuatu yang ditakuti suatu penghalang, sehingga takwa kepada Allah berarti menjadikan antara hamba dan Allah suatu benteng yang dapat menghalangi dari kemarahan, murka, dan siksa Allah. Takwa itu dilakukan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi maksiat. Namun, takwa yang sempurna, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah dengan mengerjakan kewajiban, meninggalkan perkara haram dan perkara subhat, juga mengerjakan perkara sunnah dan meninggalkan yang makruh. Inilah derajat takwa yang paling tinggi. Mengikutkan kejelekan dengan kebaikan. Yang dimaksud di sini adalah mengikuti kejelekan dengan taubat. Bisa juga bukan hanya taubat saja yang mengikuti kejelekan, namun lebih umum. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Hud ayat 114. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Para ulama berselisih pendapat apakah amalan solih bisa menghapuskan dosa besar dan dosa kecil sekaligus, atau amalan solih hanya menghapuskan dosa kecil saja. Yang jelas, jika dosa itu besar, maka menghapusnya mesti dengan taubat seperti yang tertulis dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi amalan solih seperti amalan wajib hanya khusus menghapuskan dosa kecil saja. Lalu yang ketiga adalah akhlak mulia. Nabi SAW menjadikan akhlak yang baik sebagai tanda kesempurnaan iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut kita dapat mengambil hikmah, yaitu yang pertama, wajib bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, baik ketika di saat di keramaian maupun ketika saat di kesepian. Lalu yang kedua, amalan kebaikan akan menghapus kejelekan. Bisa jadi yang dimaksud dengan kebaikan adalah taubat, bisa pula yang dimaksud adalah amalan solih lainnya atau amalan solih lainnya. Lalu yang ketiga, kita diperintahkan untuk berakhlak mulia terhadap sesama. Namun hal ini tidak menafikan pada suatu keadaan kita bersikap keras dan tegas.